Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GNH. Hari ini tanggal 24 November 2020. Mengawali hari yang luar biasa pada hari ini, kita mengawalinya dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang maha mulia, Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami ada boleh sampai saat ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan saja. Kami saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami dengar, semuanya boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Kami mohon Tuhan dan Roh Kudus-Mu membimbing kami sekalian. Kami sambut firman Tuhan di dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Nah, melalui firman Tuhan hari ini diberikan tema bersinarlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1870-an, seorang penemu bernama Thomas Alva Edison dari Menlo Park, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, mulai ikut serta dalam usaha merancang lampu pijar. Dengan menggunakan elemen platina, Thomas Alva Edison ini mendapatkan paten pertamanya pada bulan April 1879. Ini berarti Thomas Alva Edison dinobatkan sebagai penemu dari lampu. Nah, jika kita melihat fungsi dari lampu ini, selain untuk penerangan saat kegelapan adalah juga memberi sumber energi, memberi kehidupan, sarana hiburan. Seperti halnya di kafe-kafe itu banyak ada lampu, sangat banyak menggunakan lampu. Begitu juga memberi penghasil panas, memberi penghasil gerak dan masih banyak lagi manfaat dari lampu ini. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita pastinya Bapak Ibu sekalian, pasti kita semua mau bermanfaat bagi setiap orang. Di sini dalam ayat yang kita baca saat ini, Yesus ingin menekankan adanya konsekuensi yang harus diterima sebagai pengikut Kristus melalui perumpamaannya tentang pelita dan tentang ukuran. Jadi pelita menjadi barang yang sangat dibutuhkan pada malam hari. Pelita memancarkan terangnya yang dapat membantu orang-orang untuk melakukan aktivitas dalam suasana gelap. Jadi pelita di sini ditempatkan pada tempatnya sehingga cahayanya pun dapat menerangi keadaan di sekitarnya. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menegaskan bahwa identitas sebagai pengikut Kristus itu harus dinyatakan, bukan disembunyikan. Jangan ditutup-tutupi ataupun kita menjadi malu. Seperti pelita yang ditaruh di atas kaki Dian. Demikian pula halnya dengan setiap orang percaya. Jalanilah kehidupan ini seperti yang seharusnya kita jalani. Setelah memahami identitas sebagai pengikut Kristus yaitu terang tadi, kita harus bertekad untuk menyatakan kebenaran dan kebenaran Allah itu. Sehingga kita pun boleh menyatakan kehidupan kita menjadi terang bagi setiap sesama kita. Inspirasi atau terang yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus dan ajaran gereja sudah harus kita pancarkan kepada sesama. Kebenaran yang kita terima dari ajaran Kristus dan gereja ini harus kita hayati, harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Bukannya malah kita sembunyi-sembunyikan ataupun kita diamkan begitu saja. Misalnya kalau kita melihat ada orang yang jahat, masa iya kita mau mendiamkan, bahkan kita menyembunyikan kejahatannya? Ada orang yang berlaku tidak adil kepada sesamanya, masa iya kita mau cuman jadi penonton saja? Kalau ada orang yang
suka menfitnah orang. Masa iya kita hanya berdiam diri saja? Kita membiarkan orang-orang semakin banyak yang melakukan dosa. Kita cuek-cuek saja, kita tidak peduli, lebih daripada kita ikut berusaha dengan orang lain, mending kita jaga diri kita sendiri saja. Tidak, Bapak Ibu sekalian, melalui firman Tuhan hari ini, tegurlah dengan kasih jika ada yang berbuat dosa. Melalui dari firman Tuhan ini, kita boleh menjadi orang Kristen yang dapat siap membela kebenaran dan menjadi benar-benar pelaku kebenaran firman Tuhan itu. Jangan malah kita ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu. Melukai hati sesama, melakukan ketidakadilan, bahkan kita banyak membohongi orang. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bersinarlah. Dimanapun kita berada, jadilah pelita. Sehingga kita boleh mencerminkan bahwa kita benar-benar anak Tuhan, Sang Pelita yang hidup. Bersinarlah dengan sinar dan kasih Kristus dimanapun dan kapanpun kita berada. Mengawali hari ini dengan bersinar bagi sesama, melakukan kebaikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bersinarlah. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Sang Pelita yang hidup. Terima kasih sudah bersinar di hati kami, sehingga kami boleh mengetahui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, menjadi pelita dan bersinar dimanapun dan kapanpun Tuhan tempatkan kami dalam tugas dan pelayanan kami serta tanggung jawab kami. Kami yang ada di rumah, kami yang ada di kantor, kami yang ada di jalan, dimanapun itu Tuhan, kami mohon lindungan tangan Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, kami boleh bersinar di tengah kegelapan, kami boleh bersinar dimanapun kami berada, bagi sesama kami, dan bukan untuk kuat dan hebat kami, semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bimbinglah kami agar kami tetap bersinar di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.